Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Kemal Meuliwan dan Mas Ali Mustafa. Pertanyaannya hampir mirip teman-teman. Pertanyaan yang punya Mas Ali, Mas, saya pasang AC 1 PK untuk 2 kamar, satu kamar lebar 3 meter, panjang 4 meter, kenapa dinginnya nggak sama? Yang satu dingin, yang satu panas. Tolong dong caranya hanya. Yang kedua, kalau untuk 2 kamar cocoknya berapa PK bang? 3/4 PK atau 1 PK? Simak terus. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, channel ini membahas tentang seputar AC teman-teman. Jadi, apapun tentang AC, kita yuk belajar sama-sama. Kita bahas satu persatu, kita kupas sampai tuntas. Ya, pertanyaannya itu satu AC untuk 2 kamar. Ini apakah recommended atau enggak? Kalau saya pribadi sih langsung to the point, jawabannya enggak recommended teman-teman. Mau dihitung per BTU-nya pun artinya begini. Kan tadi pertanyaannya 1 PK untuk 2 kamar. Nah, satu kamarnya itu 3 kali 4, berarti 12 meter persegi. Kali 2, berarti berapa? 24 meter persegi. Dan itu kenapa yang satu dingin, yang satu enggak? Yang satu panas. Ya, kalau dilihat dari hal tersebut, artinya kalau secara teori sih kita harus ngitung besaran BTU-nya teman-teman. Jadi BTU itu mempengaruhi untuk luasan kamar kita ya. Nah, di situ kan 3 kali 4 ya, 12 meter persegi, yang satunya 12 meter persegi. Nah, hal itu kalau misalkan dikali 2, berarti kan 24 meter persegi. Harusnya minimal pakai AC 1,5 PK. Pertanyaannya, apakah rumah teman-teman itu kuat untuk pakai AC 1,5 PK, bahkan bisa 2 PK? Tetap teman-teman, kalau saran saya sih 1 AC untuk 2 ruangan itu tidak sangat recommended. Pasti ada hal-hal mengalami seperti ini. Jadi buat teman-teman yang bertujuan ingin menghemat listrik AC dengan cara memasang 1 AC untuk 2 ruangan, coba deh dipikir-pikir lagi. Kalau saya pribadi sih tidak menyarankan ya. Saya pernah bikin videonya sebelum ini teman-teman. Sudah 1 tahun yang lalu saya bikin dan disitu banyak sekali pertanyaannya. Mas, kenapa nggak rekomen? Dan yaitu kalau misalkan saya jawab begini itu kan nggak apa ya, cuma berdasarkan omongan saya aja. Tapi aktualnya sih banyak yang ngalamin problem teman-teman. Terutama kalau posisi lubangnya temboknya itu kecil, biasanya saat pembersihannya itu, saat perawatannya kurang maksimal teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi perlu dipertimbangkan ya jika pengen pasang AC di satu ruangan. Kalau misalkan ruangan teman-teman kecil-kecil sih 3 kali 3 mau pasang AC untuk satu AC untuk 2 ruangan tersebut ya mungkin boleh, itu bisa dipasang untuk AC 2 PK. Tapi 2 PK berapa watt teman-teman? Listrik teman-teman itu berapa watt? Apakah listrik teman-teman itu 2200 atau hanya 1300? Ya perlu dipertimbangkan lagi lah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan kemarin ada yang tanya juga tentang, Mas, untuk AC kamar itu bagusnya AC apa? Saya jawab langsung, saya kasih merek dan saya rekomendasikan AC inverter. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa harus inverter teman-teman? Inverter itu sistemnya dia bertujuan agar menghemat listrik lebih dari biasanya. Artinya nih, jika suhu ruangan teman-teman itu sudah tercapai, maka konsumsi listriknya akan menurun pelan-pelan. Dan tadinya misalkan 600 watt, pelan-pelan jadi 200, jadi 300, jadi 100, kayak gitu teman-teman. Semakin lama AC inverter hidupkan, maka semakin irit, kayak gitu sih. Dan kalau misalkan merek sih sebenarnya bebas sih, asalkan
ruangannya berapa, dipakai AC PK berapa, ya kembali lagi lah ke teman-teman semua kayak gitu teman ya. Jadi yang nanya Jadi buat Mas Kemal yang nanya kalau untuk 2 kamar cocoknya berapa PK, jawabannya tidak cocok Mas, 1 AC untuk 2 kamar wis titik gitulah. Kalau misalkan mau dipakai ya silakan pakai AC di atas 1 PK kayak gitu sih. Tapi yang jelas sih nggak akan bikin listrik irit sih, malah justru lebih boros. Dah titik itu teman-teman jawabannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 2 cek dicoba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mas. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber yang menanyakan apa ya,